Minggu ini adalah hari raya penampakan Tuhan. Misa pada pagi hari ini akan diikuti nomor CSR dan nomor CSR. Intensi misa pada pagi hari ini mengucap syukur atas pelaksananya ibadah menyebut malam tahun baru 2025. Keluarga besar Optum Akram Christian Butayang Boru Tariroh Tarimana. Dengan keselamatan dikau bagi jiwa Ibu Marcelina Ruwandi Utama, Ibu Helena Kofita Helena. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perayaan Ekaristia Hari Raya Penampakan Tuhan ini, bersama Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo di Gereja Katedral Jakarta, kita akan memberkati portal Santa di parab kita sebagai penanda dimulainya perziarahan tahun Jubileum 2025. Perayaan Ekaristi akan dibuka dengan upacara pemberkatan Porta Santa yang akan dilakukan di halaman depan Porta Santa kita. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber pengharapan yang dalam sabda telah menjadi manusia, memenuhi kita dengan segenap sukacita dan pengharapan dalam iman melalui kuasa Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Kini mari kita bersyukur dan memuji Tuhan dari Mazmur 33 ayat 20 dan 22.
Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Terpujilah Tuhan pengharapan kami. Di dalam Dialah hati kita bersukacita, dan di dalam namanya yang kudus kita percaya. Terpujilah Tuhan pengharapan kami. Semoga kasih-Mu menyertai kami, sebagaimana kami berharap kepadamu, ya Tuhan. Terpujilah Tuhan pengharapan kami. Saudari-saudaraku, kita akan membuka tahun jubileum di Keuskupan Agung Jakarta dan juga di paroki kita ini dengan memberkati pintu suci. Perayaan ini bagi kita adalah awal dari pengalaman yang kaya akan rahmat dan belas kasih Tuhan. Dengan mensyukuri begitu besar kasih Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita, kita pun diundang untuk membawa harapan kehidupan yang lebih baik untuk saudari-saudara kita, terlebih yang sangat membutuhkan. Semoga Kristus, sumber damai dan pengharapan kita, senantiasa menyertai kita dalam pesiaran di tahun penuh rahmat dan pengharapan ini. Marilah berdoa. Ya Bapa, Engkaulah harapan yang tidak pernah mengecewakan, awal dan akhir dari segala sesuatu. Berkatilah permulaan pesiaran kami dalam salib mulia Putra-Mu pada masa penuh rahmat ini. Balutlah luka hati yang remuk, bukalah rantai yang menjadikan kami budak dari dosa, agar kami dapat berjalan dengan pengharapan yang dibalui menuju tujuan yang kami dambakan, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pengharapan tidak mengecewakan. Dalam semangat pengharapan, Rasul Paulus menyampaikan kata-kata yang menyemangati ini kepada komunitas Kristen di Roma. Semua orang tahu apa artinya berharap. Dalam hati setiap orang, harapan bersemayam sebagai keinginan dan harapan akan hal-hal baik yang akan datang. Meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa hati Yesus yang tertikam di kayu salib, kita juga dipanggil untuk menemukan pengharapan pada tanda-tanda zaman yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana diamati oleh Konsili Vatikan II, di setiap zaman, gereja selalu wajib menyelidiki tanda-tanda zaman
dan menafsirkannya dalam cahaya Injil. Kita perlu menyadari betapa besarnya kebaikan yang ada di dunia kita, agar kita tidak tergoda untuk menganggap diri kita diluputi oleh kejahatan dan kekerasan. Tanda-tanda zaman termasuk kerinduan hati manusia yang membutuhkan penyertaan Tuhan, hendaknya menjadi tanda pengharapan. Berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah bagimu. Bukalah bagiku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya. Aku hendak masuk kepada Tuhan. Saudari-saudara terkasih, kini marilah kita pergi dalam nama Kristus. Dialah jalan, Kami pergi
semoga melalui perayaan Ekaristi ini untuk menjadikan kami layak dengan bagian dalam perjamuan kerajaan Kudus selama-lamanya. Mari kita menyanyikan doa. Kemuliaan Allah di surga, Ya Allah, pada hari dengan bimbingan kita, mengutamakan putra Tuhan kepada bangsa-bangsa, kami mohon semoga kami yang telah menyelamatkan dalam iman, kelak kebetulan memandang wajah dalam kemuliaan dengan perantara Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berbunyi datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan pikiranmu. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berusaha hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan meraih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar bentara akan menutupi daerahmu, entah muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan peminat, serta memberitakan perbuatan-perbuatan musuh dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang beriak minta tolong, dia
Bacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabi yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata padanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea, karena dari engkau akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel.
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta-bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun menegurinya melalui jalan. Demikianlah Injil Tuhan. Omong-omong, Bapak Ibu, para suster, orang muda, remaja, dan anak-anak, umat beriman yang saya kasih. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan luar biasa ya. Kita semua dalam keadaan baik, kita boleh berjumpa dalam perayaan besar ini, hari raya penampakan Tuhan. 2-3 hari belakangan ini kita tidak terlalu sehat, mungkin begini juga ya, tapi ada harapan yang kuat supaya pelayanan yang tergabung, sehingga ya dalam harapan yang kuat itu di sana kita memperoleh kekuatan dan kesembuhan ya. Saya percaya begitu juga Bapak Ibu semua ya. Mungkin cuaca kurang baik, mungkin kita menghadap aktivitas membuat kita kurang istirahat, lalu kita capek. Tapi ingat kalau berdoa ya, punya harapan yang kuat. Kalau kita punya niat baik, pasti Tuhan akan menjauhkan dari kita ya hal-hal yang mungkin mengganggu kita untuk berbuat baik. Amin. Ya, jadi kita tetap punya harapan ya dalam situasi sulit yang kita hadapi di tengah-tengah keluarga, dalam gereja, dan terutama di dalam dunia ini. Saudara-saudara itu yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini, sebagaimana kita ketahui dan sudah disinggung tadi, kita gereja merayakan hari raya penampakan Tuhan. Sekaligus juga kita secara resmi membuka tahun Ardas, Ardasan Kesukaan Kampung Jakarta tahun 2025 dengan tema kepedulian lebih pada yang lemah dan yang miskin. Dan sekaligus kita juga satukan pembukaan Ardas ini dengan pembukaan tahun Jubileum 2025 dengan tema keziarahan atau keziarahan pengharapan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, karena itu mari sekarang kita sedikit melihat makna dari tema-tema tadi, tema Ardas dan tema tahun Jubileum ini dalam konteks perayaan hari ini, pesta penampakan Tuhan. Dalam bacaan di Matius yang kita dengarkan tadi, disampaikan bagaimana orang-orang Majus dari timur itu ketika mereka melihat bintang di langit yang tentunya bagi mereka hal yang agak
berbeda dan luar biasa. Maka mereka mencari tahu ada apa gerangan. Lalu mereka akhirnya mendapat informasi ternyata telah lahir Yesus. Siapakah Yesus itu yang mereka cari? Siapakah Yesus yang dijumpai oleh orang-orang Majus dari timur? Saya dalam pembukaan tahun 2000 kemarin di Uskupan Agung Jakarta di Gereja Katedral, Monsinyur Syarif mengatakan satu landasan teologis dalam peribadatan yang hendaknya kita pahami dengan baik, yaitu bahwa Yesus yang dicari oleh orang-orang Majus adalah Allah yang menampakkan diri. Allah yang menampakkan diri. Itulah sebabnya dalam bacaan ini terjadi. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, dikatakan orang Majus itu bersujud dan menyembah. Dua kata ini, bersujud dan menyembah, hanyalah diperuntukkan bagi Tuhan. Kalau kita manusia, orang yang bersujud dan menyembah yang kita mungkin dalam masa itu tidak bisa menjadi Tuhan juga, ya? Tapi dalam banyak hal tidak suka disembah dan orang bersujud pada kita. Kita lebih suka orang menghargai, ya, menghormati. Tapi hanya kepada Allah kita bersujud dan menyembah. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, karena itu dalam rangka tahun Jubileum ini, sebentar panitia tahun Jubileum akan menyampaikan apa itu tahun Jubileum dan bagaimana kita di paroki Cijantung ini yang hari ini secara resmi juga bersama-sama dengan semua paroki yang ada di Uskupan Agung Jakarta, baik yang sudah membuka kemarin secara resmi maupun hari ini, memberkati portal sangka atau pintu suci yang menjadi lambang dari kehadiran Tuhan yang siap menyambut kita, yang siap menerima kita manakala kita datang mencari dan mau menemukannya. Kami bisa sedikit menemukan dalam kontekstual yang nyata, dalam situasi yang nyata. Kalau kita berbicara tentang tahun Jubileum, maka sebenarnya yang menjadi pendekatan adalah bagaimana lewat segala aktivitas, segala peribadatan yang kita akan lakukan selama tahun Jubileum ini, kita mau memahami kehidupan iman kita, membaharui relasi-relasi kita yang Tuhan baik, tidak hanya dengan Tuhan tetapi juga dengan sesama. Karena kita itu akan mendengar bagaimana kita bisa mendapat indulgensi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, makanya yang penting bagi saya dalam tahun Jubileum itu, sejauh saya merenungkan dan melihat situasi nyata kita, adalah bagaimana kita sungguh-sungguh bisa dibebaskan dari segala macam ikatan-ikatan yang memenjarakan kita, ya, yang membuat kita tidak bebas, terutama dalam relasi kita dengan sesama, akibat dari dosa-dosa kita, pelanggaran kita, ataupun juga dari kata-kata kita yang menjadi kita tidak tenang, tidak bebas. Saya tahu kalau kita bicara tentang kebebasan, ya, satu hal yang penting dalam tahun Jubileum ini, marilah kita saling menaruh harapan atau menaruh harapan kepada orang-orang yang ingin kurang bebas. Kita tahu kita semua berdosa, kita punya kesalahan dan kekurangan. Tapi ada juga hal-hal lain yang mengganggu relasi kita. Misalnya ada orang yang punya utang misalnya, ya, kita semua bisa kira punya utang. Saya juga pernah pinjam uang, tapi saya harus cepat kembali dan jangan
lama-lama. Jadi kalau dibeli untuk kita punya utang, pikir-pikir memang ya, kita harus berusaha kembali. Dan kalau kita juga yang berutang di orang, kita juga mungkin jangan kasih bunga ya. Ya, bilang ini tahun dibeli nggak ada bunga ya, kita kan bayar utang ya. Insya Allah betul ya. Kita bisa memberikan harapan supaya orang itu tidak ada lagi ya, karena dia punya utang. Dia kali bertemu kita dia menghindar. Ini salah satu cukup konkret yang saya katakan kepada kita. Mari kita saling memberikan harapan supaya orang itu bebas ya. Supaya dia tidak takut, dia tidak hindar. Barangkali bertemu dengan kita, saya utang dengan saya berulai. Bagi yang ini kita jangan malu-malu menghadap ya. Jangan hilang tanpa berita seperti penyewa ya. Ini salah satu situasi yang nyata dalam kehidupan iman kita. Mengapa saya ngomong ini? Karena gara-gara ini orang itu beramal dengan benar. Gara-gara ini orang itu pergi ke gereja ya. Maka tahun ini kesempatan bagi kita untuk saling membebas, saling membantu dan saling menyembuhkan ya. Supaya jangan ada orang yang harus terpenjara ya. Saudara-saudara itu yang saya kasih dalam Kristus. Karena itu, kalau kita melihat cerita dari bacaan ini tadi, perjalanan orang Paulus untuk mencari Yesus sebenarnya adalah simbol dari iman kita. Kita tahu bahwa iman kita adalah satu perjalanan. Dalam perjalanan itu ada keberhasilan, ada kegagalan, ada terang, ada keyakinan dan ada keraguan. Iman kita memiliki saat-saat suram, saat-saat terang, dan juga saat-saat cerah. Yang penting adalah bukan bahwa terkadang kita dipengaruhi oleh situasi sulit yang kita hadapi dalam kehidupan beriman, yang membuat kita kehilangan harapan, tapi sebaliknya yang penting adalah bagaimana kita sungguh-sungguh percaya dan mempunyai keberanian untuk bertahan saat ada situasi sulit, tantangan dan masalah, saat ada mendung dan gelap. Kita tahu dalam perjalanan hidup kita sering terjadi situasi seperti ini. Dan ketika situasi ini terjadi dalam hidup kita membutuhkan keberanian. Kita juga harus dengan rendah hati untuk meminta pertolongan, untuk meminta bantuan. Manakala kita punya masalah, punya kesulitan, entah masalah apa saja yang membuat kita mungkin menjauh dari kita. Kita di provinsi Jambi ini sering ada kunjungan oleh DPH dan Romo. Saya pernah mengalami beberapa kali ada orang yang mengunjungi karena sakit, dia tidak mau menerima. Dia bilang kunjung orang lain ya. Kalau ini punya pengalaman banyak yang disuruh bagaimana kita berkunjung orang lain ya. Menghindar dari Romo karena dia takut. Mungkin dia berpikir Romo akan marah. Kita akan lihat tidak. Justru kunjungan itu sebenarnya mau memberikan penipuan kepada kita, mau dibantu untuk dibebaskan dari tantangan kesulitan hidup yang kita alami. Karena itu jangan kita tutup pintu ya. Mari kita buka pintu hati kita lebar-lebar tentang tahun hidup ini ya. Pasti akan ada banyak kegiatan-kegiatan siapa yang kita lakukan. Tidak hanya kita lakukan secara pribadi, tapi kita juga melakukan itu secara bersama-sama. Tentunya semuanya ini dimaksudkan agar kita dapat memperbaharui kehidupan kita. Secara khusus yang menyangkut relasi-relasi ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, Injil hari ini mengatakan ketika orang manusia itu menemukan Tuhan, mereka mempersembahkan hadiah-hadiah mereka kepadanya, yaitu emas, mur, dan tembaga. Dari sini kita juga bisa merenungkan seperti orang-orang manusia ini. Demikian juga kita dipanggil untuk mempersembahkan kepada Tuhan apa yang ada pada kita, apa yang terbaik. Kita tidak punya emas, kita tidak punya perak, tidak punya mur dan banyak. Apa sih yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan?
satu-satunya yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan yang paling penting adalah diri kita sendiri. Saya garis bawahi persembahan diri sendiri, dan saya percaya kita semua sudah melakukan itu sebagai umat di Marofi di Jalan Gereja Satu Yesus Kristus. Ada yang menjadi ketua lingkungan, ada yang menjadi ketua seksi, ya, ketua kategori, peruniakan, bisnis dan lain-lain. Ya. Kita semua punya tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan dalam pelayanan, tidak hanya di dalam gereja, tapi juga di dalam masyarakat. Itulah adalah bentuk persembahan diri dan yang kita bisa berikan sebagai hadiah pada sesama kita. Karena itu adalah juga pemberian dari Tuhan, berkat dari Tuhan kepada kita. Karena itu manakala kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, tentunya kita diharapkan tidak banyak mengeluh, ya? Tidak banyak protes. Kita semua tentunya sibuk, tapi di tengah-tengah kesibukan kita, saya percaya kita masih bisa melayani Tuhan, masih bisa berkunjung, ya, terhadap sesama kita yang sakit, menengok mereka. Kalau punya waktu cukup lagi, kita pergi ke pinggir-pinggir jalan, pergi di penjara untuk mengunjungi orang-orang yang ada di sana. Inilah yang bisa kita lakukan selama tahun jubileum ini. Seraya kita memberikan harapan kepada orang lain. Kita juga sebenarnya memperoleh harapan untuk menghadapi kehidupan kita ini dengan sikap optimis. Karena itu saudara-saudara itu yang saya kasih dalam Kristus, marilah dalam pernikahan setia ini kita memohon rahmat Tuhan, yaitu rahmat keteguhan. Artinya kita semua dikuatkan dalam iman untuk tetap punya kesabaran. Ya. Kesabaran adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan iman kita. Kalau orang cepat hilang kesabaran, maka dia juga akan mudah putus asa. Tapi kesabaran itu bisa dikuatkan dengan iman kita, dengan harapan kita, bahwa di balik segala tekanan dan kesulitan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Pasti akan ada solusi, pasti akan ada jalan keluar dari setiap permasalahan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, permasalahan kita masing-masing secara pribadi. Marilah kita memohon agar Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya, agar kita juga dalam situasi sama ini yang makin menjadi senantiasa kita mempunyai keberkahan untuk melihat tanda-tanda yang memperlihatkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Ada banyak bintang, ya, yang memperlihatkan kehadiran Tuhan. Karena itu mari kita membuka mata kita, telinga kita, dan terutama hati kita untuk melihat tanda kehadiran Tuhan ini yang memberikan harapan bahwa Dia tidak meninggalkan kita semua. Dan akhirnya saudara-saudara yang saya kasih, di tahun jubileum ini kita ingat Tuhan membuka pintu hatinya bagi kita. Semua kita juga datang untuk berjumpa dengan Dia, menimba kekuatan, menimba berkat. Semoga tahun jubileum ini memperbarui iman kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, berikut kita akan mendengarkan bersama rahmat indulgensi jubileum 2025 untuk umat Keuskupan Agung Jakarta. Indulgensi yang merupakan penghapusan hukuman-hukuman sementara
untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah diampuni sebagaimana dikatakan dalam kitab dalam Katekismus Gereja Katolik 1471 dan kitab Hukum Kanonik 993 adalah sarana untuk menemukan kembali sifat tak terbatas dari kerahiman Allah sebagai ungkapan kepenuhan pengampunan Allah yang tidak mengenal batas. Indulgensi oleh karena itu adalah sebuah rangkaian jubileum. Indulgensi penuh dapat diterima oleh umat beriman yang benar-benar bertobat dan yang dengan segala usaha menjauhkan diri dari dosa dan yang selama tahun suci dimurnikan melalui sakramen tobat dan dikuatkan oleh komunitas serta berdoa untuk intensi paus. Indulgensi juga dapat ditujukan kepada saudara-saudari yang sudah meninggal dunia melalui doa permohonan bagi mereka. Nah, untuk memperoleh indulgensi, seseorang harus mempunyai intensi atau maksud umum untuk memperolehnya. Intensi ini dapat disebutkan dalam doa di awal hari atau sebelum melakukan tindakan tertentu yang disyaratkan untuk memperoleh indulgensi. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh umat KHJ untuk memperoleh rahmat indulgensi penuh pada tahun Jubileum 2025. 1. Melakukan siaran di 9 gereja di 9 benar yang ada di KHJ. Siaran dapat dilakukan secara pribadi, bersama keluarga, atau komunitas, atau lingkungan. 2. Menerima sakramen tobat, pengampunan dosa selama tahun Jubileum 2025. Tekun mengikuti misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Keempat, mendoakan intensi Bapa Paus dipenuhi dengan doa Bapa kami, salam Maria, dan doa yang sesuai dengan kesalehan dan devosi atau ungkapan kasih. 5. Melakukan perbuatan amal dan belas kasih dengan mengunjungi saudara-saudari yang membutuhkan atau yang sedang dalam kesulitan, para sakit, para tahanan, lansia yang kesepian, saudara-saudari yang sabar. Yang terakhir, yang keenam, untuk umat yang tidak dapat melakukan perjalanan ziarah, misalnya karena sakit, lanjut usia, harus menjalankan tugas yang terus-menerus. Biarawan-biarawati di biara tertentu, mereka dapat memperoleh rahmat indulgensi penuh dengan berdoa Bapa kami, pengakuan iman, credo, dan rosario dari tempatnya masih bisa. Bapak Ibu saudara-saudara, khusus untuk poin kedua dan ketiga, kita setiap hari Rabu ada novena dan pengakuan dosa sepanjang tahun. Karena itu, siapa saja yang boleh ikut dan 5 sore sudah ada pengakuan, maka dua hal ini dilanjutkan dengan misa kudus. Mari kita berpartisipasi penuh untuk merayakan tahun Jubileum ini dengan berbagai cara sebagaimana telah diumumkan tadi. Sekarang kita akan memberkati kampung yang akan kita pakai untuk memberkati rumah-rumah kita.
gunakan sebagai sarana keselamatan bagi umat-Mu. Semoga melalui pertolongan nama-Mu yang kudus, Kristus berkenan memberkati umat-umat-Mu yang dengan penuh iman menandai pintu rumahnya dengan menggunakan umat ini. Kiranya melalui perantaraan orang kudus-Mu, Gaspar, Melkior, dan Baltasar, umat-Mu beroleh perlindungan, kesehatan, dan kesejahteraan baik jiwa maupun raga dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Nanti Bapak Ibu boleh menuliskan seperti biasa. akan dibagi dua, 20 plus G plus M plus B plus 25. Kristus mansionen beria. Kristus berkatilah kami. Kemudian membaca doa ini, 3 orang majus, Gaspar, Melkior, dan Baltasar mengikuti bintang menuju anak Allah dan menjadi manusia 2025 tahun yang lalu. Semoga Kristus memberkati rumah kami dan senantiasa bersama kami sepanjang tahun ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan doa untuk memberkati rumah. Saya harap ini akan dibagikan melalui link yang ada di pengurus lingkungan atau wilayah. Mari kita berdiri untuk mengakui iman dan percaya. Aku percaya akan Allah, Marilah berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, terang yang menerangi semua bangsa dengan sinar kebenaran dan teladan hidupnya. Kita berseru, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi gereja Kristus, ya Tuhan Yesus, semoga gereja menjadi cahaya yang menerangi makna kehidupan serta memancarkan kegembiraan, kasih dan damai bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang menamakan diri umat beriman serta menjadi penganut suatu gereja, ya Tuhan Yesus, semoga semua orang beriman tidak merasa paling memiliki segala nikmat dan kebenaran, tetapi sebaliknya semoga mereka tetap mencari Tuhan dan tumbuh dalam iman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Bagi semua orang dan semua bangsa yang mencari kebenaran dan kebahagiaan, pembebasan dan pengampunan, ya Tuhan Yesus, semoga bangsa-bangsa tidak mencari dengan sia-sia, tetapi menemukan Kristus sebagai bintang yang menuntut jalan hidup semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Bagi gereja Kristus yang tersebar di seluruh dunia, ya Tuhan Yesus, semoga gereja mengumpulkan semua bangsa dan budaya yang begitu berbeda satu sama lain dalam satu persekutuan iman dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di tempat ini, ya Tuhan Yesus, semoga kami dapat menyambut Engkau juga bila Engkau menampakkan diri kepada kami dengan cara-cara yang tidak seperti kami harapkan.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk Indonesia. Hari ini mengucap syukur atas terlaksananya ibadah menyambut malam tahun 2025 keluarga bersama salam Kristiani dalam hari hari. Terima kasih ya Tuhan atas kebersamaan dari keluarga besar ini dalam menyambut tahun baru 2025. Kiranya terus memberkati keluarga mereka agar bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, persaudaraan dan semangat solidaritas. Karena kita tidak boleh menjadi terang bagi bersama di sekitar mereka. Kita juga berdoa bersama kembali bagi jiwa Ibu Marcelina Hari Raya Utami dan Ibu Fidelia Konsita Enriquez dalam kasih dan kelurahan yang Tuhan dan percaya semoga tetap iman mereka pada Kristus yang bagi kini hamba-hamba Tuhan boleh berbagi bersama para kudus dalam kerajaan surga. Berkatilah juga ya Tuhan komunitas Yesus Jakarta yang memperhitungkan Santo Yohanes yang Noman dan hari merayakan peringatan Santo Yohanes yang Noman. Semoga komunitas yang Noman perayaan Jakarta maupun juga yang berada di tempat lain senantiasa terus bertumbuh dalam semangat kerasulan dan mengabdi kepada Tuhan yang setia dalam tugas-tugasnya, dalam semangat persaudaraan dan terutama untuk mewakilkan diri kepadanya dengan penuh kasih dalam hidup dan panggilan mereka. Satu yang disebut doakan kami semua. Untuk semua ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga kami Allah Bapa yang baik dan murah hati, sertanya dan tuntunlah kami untuk bertekun dalam siara kehidupan kami selama tahun pemilu 2025 ini, agar kami pun semakin peduli pada saudara-saudari kami, terlebih yang sangat membutuhkan, yang lemah dan yang kekurangan, sehingga menumbuhkan pengharapan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan mempersiapkan kesiapan baru menuju kesempurnaan kasih, semakin serupa dengan Kristus, sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Berdoalah saudara-saudaraku setiap persembahanku dan persembahan ini berkenan pada Allah apa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pandanglah dengan rela kami umat-Mu yang mempersembahkan bukan dari emas, dupa dan ruh, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimakbulkan, dikurbankan dan disambut. Sebab Dialah Tuhan dan Penganugerah kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengadakan hati kepada Tuhan. Engkau sendiri melahirkan istri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan selalu Dia tambah dalam kodrat yang fana. Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan yang baru dan bakal. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat-Mu, kami bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagi
bahagia dia bernyanyi. Sungguh kuduslah Tuhan, segala makhluk penciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran putra Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguruskan segala sesuatu dan letakkan kehidupan dari umat kami, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi Bapa. Maka Kami mohon dengan rendah hati kepada Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putra Tuhan kami Yesus Kristus. Kemudian kami Merayakan misteri ini. selalu Pada malam dia kami, dia mengambil roti dan sambil berkata syukur kepada dia juga berkata, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan padamu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang diubahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Melakukan hal ini sebagai kenangan akan kamu. Adalah misteri iman kita. Kami mohon agar kesalahan gereja-Mu dan lidah Tuhan yang telah menaikkan kami dengan nikah, perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu
dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami lantas mewarisi kebahagiaan di surga bersama para pilihan, terutama bersama Santa Abraham Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul yang kudus, para martirmu yang jaya, Santo Alfonsus, Santo Yohanes Antimukoima, Santo Aloysius, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja yang sedang bersiaran di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba Paus Fransiskus dan Uskup Kardinal Ignatius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan ini. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang diperkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah kami semua, anakmu dimanapun mereka berada, dengan belas kasih. Terimalah dengan rela dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Bersama Dia dalam Dia, bagi Bapa yang kuasa dan persekutuan yang Roh Kudus, segala kemuliaan sepanjang segala masa. Supaya kami yang kuat dalam keimanan dan kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala kejahatan, sambil menantikan harapan yang berbahagia dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan merajai sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersama kita semua. Salam sejahtera. Lihatlah anak gembala, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak gembala. Semoga Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal.
Ya Allah, dengan terang surga ini berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami pun mampu melihat dan menyambut misi yang kami rayakan ini dengan kehendak-Mu. Dengan kebenaran Kristus Tuhan kami. Silakan panitia ini. Bapak, saudara-saudara, pemuda, para remaja dan anak-anak kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi semua. Izinkan kami panitia penggerak tahun 2025 Bapak Cijantung menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sosialisasi gerakan tahun 2025. Yang kedua, pengenalan maskot tahun jubileum. Yang ketiga, menyerahkan penanda gerakan tahun jubileum dan tahun atas kepada rombongan. Keempat, pengumpulan bom dan pengumpulan banner sebagai tanggal tentang tahun jubileum dan tahun atas 2025 oleh pasok Provinsi Cijantung. Pada hari ini bertepatan dengan Hari Raya Pengamatan Tuhan, Paulus kita Bapak Cijantung mengadakan acara pembukaan tahun jubileum dan pembukaan tahun atas Keuskupan Kota Jakarta 2025. Tahun jubileum adalah tahun suci, tahun rahmat Tuhan, tahun pengampunan dan pembebasan sementara atas hukuman dosa. Tahun khusus dalam gereja Katolik yang dirayakan di seluruh dunia pada setiap 25 tahun atau 50 tahun sekali. Maka pada kesempatan yang istimewa ini, gereja mengajak umatnya untuk melakukan gerakan-gerakan sebagai simbol dan memohon belas kasih Allah untuk pengampunan dosa-dosanya. Selama tahun jubileum, banyak umat Katolik memilih untuk tidak mendidik karena umat lebih fokus pada rahmat pengampunan dosa dan ziarah ke tempat-tempat suci. Tema tahun jubileum 2025 adalah Perjalanan Harapan, Pilgrim of Hope, Peregrinos de Esperanza, para pejalan Tuhan. Pengharapan itu sudah ada dalam diri kita, sedang kita hayati dan masih kita usahakan pemenuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan selama tahun jubileum sebagai syarat untuk mendapatkan proteksi? Keuskupan Agung Jakarta menawarkan dua gerakan untuk umat. Gerakan pertama adalah gerakan rohani, yaitu umat Jakarta untuk mengikuti perayaan misa dan novena tahun ini. Bapak Uskup sudah membuka secara resmi tahun jubileum pada malam Natal 24 Desember yang lalu. Dan juga perayaan edisi pembukaan tahun jubileum dan pembukaan tahun atas 2025 sudah diadakan kemarin pada tanggal 4 Januari 2024 di Katedral. Umat kita diharapkan untuk mengikuti novena tahun jubileum dengan tema menjadi komunitas sebagai saudara-saudara yang lemah
dan miskin yang diadakan pada pimpinan yang kita punya Roh Kudus. Yang berikutnya, umat dapat melakukan kegiatan ziarah ke 9 koloni secara bersama-sama, entah itu lingkungan, komunitas, atau pertemanan, bahkan oleh keluarga. Ziarah dimulai dari koloni kita sendiri dengan melewati kota Santa yang sudah disediakan seperti waktu itu yang berjalan. Kota Santa atau Bukit Suci yang tadi sudah diberkati oleh Romo. Bapak Ibu jangan lupa mengisi buku tamu jika ingin berziarah atau sendiri ataupun ke 8 provinsi ini dengan Jakarta Timur ataupun di Kusuman Jakarta. Selain itu, umat diharapkan memasakkan pengampunan dosa pada masa Prapaskah dan masa Advent. Gerakan yang kedua adalah gerakan budaya rasa. Sesuai dengan tema Arnas Kusuman Jakarta tahun 2025, yaitu berbudian demi kepada saudara-saudara yang lemah dan miskin. Maka Kusuman Jakarta mengadakan malam untuk mengunjungi panti asuhan, panti kerja, mengunjungi para tahanan di lembaga masyarakat, atau mengunjungi panti CDBJ program gangguan jiwa, atau mengunjungi panti atau sekolah fabel, dan juga ikut dalam gerakan kemudian kuantitatif lingkungan melalui pertemuan APP tahun 2005. Pada kesempatan ini, Bapak kami ajak untuk menyaksikan masuk tahun 2025 dan tema kita menaikkan sehingga kita bisa melihat masuk tahun 2025. Ya, di sana ada musuh dengan teman namanya Faith, Sin dan Sen. Keempat orang ini berjaga dan nanti akan diwakili oleh Tuhan. Kami selesaikan. Kami mohon kiranya Romo bisa pakai. Para penjara akan menggerakkan beberapa pada Romo. Penyerahan adalah secara simbolis pembukaan tahun 2005 dan tahun 2018 Kusuman Jakarta 2025. Pertama diwakilkan oleh Musa membawa jangkar melambangkan harapan orang percaya dalam melanjutkan kedatangan Kristus. Sebuah faith membawakan rasa hidup, melambangkan cinta dan hormat umat dan keagungan dan keharuman pribadi Yesus dan Bapa. Ketiga membawa keagungan solidaritas, melambangkan wujud kesukaan kasih. Keempat, membawa beras dan telur, melambangkan wujud nyata tindakan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang lemah dan miskin. Silakan Presiden jaga saya. Baik, mengenai saya. Sin mengenai solidaritas. Dan sekali mendapatkan pelaksanaan.
Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya kita akan mengumpul doa sebagai tanda membuka cairan ambil. Kemudian Romo membuka banner ambil dan atas kajian dari sekian dan terima kasih. Mereka seperti bagi para orang tua yang akan menghabiskan darinya. Dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Januari jam 10 di ruang misa. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat paroki. Pendaftaran persiapan dari pertama untuk anak-anak paroki yang duduk di bangku kelas 4 SD sampai SMTA masih terbuka. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat paroki. Radio Maria Paraji dan para anggota Radio Maria Auxilia dan ketika berbahagia dalam misa bersama Romo yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Januari jam 12 siang di ruang Maria. PDKK Santa Faustina mengundang umat paroki dalam misa Natal dan tahun baru pada hari Kamis tanggal 9 Januari jam 7 di ruang misa. Misa dipersembahkan oleh Romo Baru. Hasil kolektif diambil sebagai berikut. Kolektif pertama Rp22.109.200. Kolektif kedua Rp17.177.800. Hasil kolektif dari satu tahun Rp11.880.600. Hasil kolektif sisa tahun baru Rp5.490.700. Supaya seluruhnya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Sekian terima kasih. Umat beriman terkasih, Bapak-bapak dan para sosial, para muda, remaja dan anak-anak. Kita sudah sampai pada akhir dan refleksi pada hari ini adalah yang merupakan Tuhan sekaligus sudah juga membuat tahun akhir saja 2025 dan tahun 2025. Karena itu saya menggarisbawahi yang sudah disampaikan tadi. Selama tahun 2000 ini, ya, panitia akan memandu kita untuk terus melihat bagaimana kita bisa berpartisipasi dan terlibat baik secara pribadi maupun secara bersama-sama sebagai keluarga, sebagai lingkungan dalam aktivitas kegiatan yang kita lakukan baik gereja ini maupun juga dalam persiapan kita ke paroki lainnya. Jadi yang paling penting selain ini kita sudah membuka kota Santa di sana
Dan mulai sore nanti ada yang bersiaran di jatuh harus duluan menurut sendirian masuk ke pintu sini kota Santa dan sampai sini mendoakan intensi Bapak Suci ya kan sudah mulai. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, saya meminta satu hal di tahun ini kita menjadi OMG, bukan oh my god ya, tapi mari di tahun jubileum ini juga begitu banyak hal canggih di tangan kita menjadi menurut Kardinal Tagle, mari kita menjadi orang-orang OMG, Online Missionaries of God. Kalau kita ini HP kita menjadi misionaris di situ, dan ada banyak hal baik yang dikatakan tentang jubileum kita dan bagaimana kita harus merayakannya. Mari kita memberikan kesaksian juga kita berbagi. Saya katakan bahwa jangan hal buruk yang dibagikan. Biasanya di keluarga itu hal buruk cepat dibagikan daripada yang baik. Karena itu kalau hal yang buruk sebaiknya tidak berhenti aja di masing-masing kita, tapi kalau hal baik cepat-cepat dibagikan. Begitu saja saya menurut kalau saya selesai harus Ya, saya kayaknya tidak bisa bicara banyak lagi, tapi saya akan mengucapkan usia dulu pada panitia ya, karena kelas sudah selesai hari ini ya, teman-teman masih terus berlaku sampai setahun kita akhirnya kepada pertemuan tanggal 6 Januari 2026 ya penutupan tahun ini. Itu aja penyampaian dari saya. Terima kasih banyak untuk bersama kita dan yang Romi bisa katakan tadi cuma menggarisbawahi selama tahun ini kita akan memberikan undang-undang tiap hari Rabu ya. Jadi bagi mereka yang sudah intensi khusus dengan memberikan dan khusus tentang undang-undang ada kesempatan. Jadi sebelum memberikan memberi solusi sedia untuk mendengarkan sakramen tobat dan saya juga itu ada sesuatu yang penting. Kata lain-lain yang akan disampaikan dalam pertemuan hari ini panitia. Terima kasih banyak untuk semua tugas studi khususnya kota yang harus menghidupkan itu. Kemudian dari sekarang kita berdiri dan kita berdiri bisa dengan momen berkat. Tuhan semoga dengan kemampuan saudara itu dapat berdamai kepadanya yang mengampuni berkenan lebih baik saudara yang berkat dan berkedudukan dalam saudara dengan iman harapan dan terima kasih. Dan kepada saudara yang setia menunggu Kristus yang hari ini merupakan diri bagi sebagai cahaya yang memancar dalam kegelapan, semoga dia menjadikan saudara terang bagi sesama bangsa. Semoga setelah kesiaran tadi saudara sampai kepadanya dengan bimbingan di tangan Ilahi. Amin.